Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'athahu Allah rahmatan lil alamin hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira ballaghur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah fajazahullahu anna khaira ma jaza nabiyya min anbiya'ihi salawatullahi wa salamu alaihi wa ala kulli rasuli arsalah. Amma ba'du wa ba'du tahiyyah ibadallah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil qadir al-qail fi muhkamit kitabih ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab telah meninggalkan kita. Hitungan tahun Hijriah telah membawa kita memasuki bulan Sya'ban, bertepatan pada pertengahan Sya'ban. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam bulan Sya'ban? Apa saja keutamaan bulan Sya'ban? Peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi pada bulan Sya'ban? Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema keutamaan bulan Sya'ban dan peristiwa-peristiwa penting di dalamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyama minhu fi Sya'ban. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita mengapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, seperti yang disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahra minasyuhur ma tasumu min Sya'bana. Qala dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa ahibbu ayyurfa'a amali
wa ana shaim. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Artinya, Utsman bin Zaid bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihatmu berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban." Nabi bersabda, "Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, yang jatuh antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban juga bulan diangkatnya amal perbuatan secara umum, yaitu yang dilakukan selama setahun ke suatu tempat di langit yang dimuliakan oleh Allah sang pemilik alam semesta. Dan aku senang jika amal perbuatanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkadang Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban lalu menyambungnya dengan Ramadan, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kana ahabbas sahur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban thumma yasilahu bi Ramadan. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Artinya, bulan yang paling disenangi Rasulullah untuk berpuasa sunnah di dalamnya adalah Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. Bahkan Rasulullah SAW terkadang berpuasa Sya'ban sebulan penuh, dan terkadang beliau berpuasa di sebagian besar bulan Sya'ban, seperti yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama salaf juga memberikan keteladanan kepada kita bahwa jika bulan Sya'ban telah tiba, mereka banyak membaca Al-Quran serta menunaikan zakat mal untuk membantu orang-orang mempersiapkan bekal memasuki bulan Ramadan. Mereka juga meninggalkan berbagai kesibukan duniawi dan beralih untuk bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban mereka memperbanyak puasa, zikir dan sholat malam. Mereka menanamkan Sya'ban sebagai syahrul qura, artinya bulan para pembaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini terdapat satu malam yang berlimpah barokah dan bergelimangan kebaikan, yaitu malam nisfu Sya'ban atau malam 15 Sya'ban. Alhamdulillah tadi malam kita sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan 3 permintaan kita, dipanjangkan umur dalam beribadah kepada Allah, minta rizki yang banyak serta barokah dan halal untuk bekal ibadah kepada Allah, serta kita minta ditetapkan iman wal Islam. Mudah-mudahan doa-doa kita semalam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kanat lailatan nisfi min Sya'bana, faqumu lailaha wa sumu nahara." Rawahu Abu Daud. Artinya, jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah, maksudnya sholat sunnah, pada malam harinya, yaitu malam 15, dan berpuasalah, maksudnya puasa sunnah, pada siang harinya, yaitu hari ke-15. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Meskipun hadis ini berstatus doib, akan tetapi para ulama menyatakan bahwa hadis doib boleh diamalkan pada anjuran melakukan keutamaan amal perbuatan, dan hadis itu juga masuk dalam keumuman dalil syara yang dapat dipedomani. Apalagi Imam Ibnu Hibban menyatakan kesahihan sebagai hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antara hadis yang beliau nilai sahih adalah yattali'ullahu ila khalqi fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahinin. Rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi.
Artinya Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya, yaitu kitab telah menyampaikan atau telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa peristiwa penting dalam lintas sejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya adalah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turun perintah tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Yang kedua, pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah terjadi perang Banil Mustalik. Yang ketiga, pada bulan Sya'ban turunnya ayat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang ke-56 surah Al-Ahzab. Kemudian yang keempat, peristiwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah atau dari Palestina ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang kelima, pada bulan Sya'ban tahun 333 Hijriah Imam Abu Mansur Al-Maturidi wafat. Yang keenam, pada bulan Sya'ban tahun 324 Hijriah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat. Kedua imam tersebut sangat berjasa dalam memperjuangkan dan membela akidah Islam, akidah yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Keduanya tidaklah membawa akidah baru. Ibarat seorang petani yang beliau berdua lakukan adalah merawat tanaman, menyirami dan memupuknya, serta memagari sekelilingnya untuk menjaga dari siapapun atau apapun yang berpotensi merusaknya. Keduanya tidak menanam benih, sebab benihnya sudah ada, dikarenakan jasa keduanya. Golongan ahli sunnah wal jamaah kemudian menisbatkan kepada keduanya. Jika disebut ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah para penganut mazhab Asy'ari dan Maturidi dalam bidang akidah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.